Di pernikahan datang keluarganya dia dari kampung. Ya saya cuma tahu itu keluarganya. Kalau misalnya harus buktikan ini segala macam, saya nggak tahu kalau misalnya tahu-taunya itu bukan keluarganya. Kan dia yang bawa. Ya kalau Aris bilang ini settingan, ini bukan anaknya, saya tantang Aris harus buktikan tes DNA. Kalau itu bukan anaknya, kalau saya bukan istrinya. Oh, kalau sampai itu ternyata bukan anaknya, kamu mau ngasih apa? Dia kan 1 miliar nih. Ya udah saya kasih 5 miliar deh. Kalau sampai tidak terbukti, tidak tes DNA, ternyata bukan anak Aris. Laporkan saya, penjarakan saya. Bisa berbohong dia buat skenario itu. Jadi orang itu adalah talent. Iya. Ketika ada lawyer yang berani ngibul depan publik, maka ada pembohong besar di belakangnya. Ya kalau hal ini sebenarnya sih nggak usah orang pintar sih, orang bodoh pun juga harusnya tahu dan paham ya. Berani nggak hipnotis? Berani. Berani. Pak Aris berani nggak dia notis sama Mas Uya? 3, 2, 1, close the hordeng. Kembali lagi bersama saya Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia Depok, Indonesia, di The Real Rumah Uya. Oke. Feby yang mengaku istri sah dari Kapolres yang kemarin dicopot karena diduga beristri 4 ya katanya. Diduga. Ternyata lo bohongin gue ya. Ternyata katanya kemarin kata pengacaranya dia nggak pernah nikah sama lo, nggak pernah ada buku nikah. Lo yang malsuin buku nikah berarti. Terus buru-buru punya anak, orang nikah aja enggak. Dan dibilang katanya akhirnya ada foto pernikahan. Itu cuman nikah settingan, karena ngebantuin lo doang, karena lo nggak mau di mata orang tua lo hamil atau punya anak tanpa bapak. Jadi gimana nih, ayo. Itu pengacaranya ngawur kayaknya ngomongnya deh. Hah? Ngawur. Ngawur gimana? Jadi sebetulnya lo nikah nggak sih? Nikah negara. Kan aku udah bilang nikah negara. Tapi kan masalah dia polisi. Lo nikah negara, harusnya kalau polisi itu nikah negara, nikah secara kedinasan juga, lo adalah ibu bayangkarinya. Tapi kan kenyataannya adalah ibu bayangkarinya bukan lo, Feb. Dan ternyata dia menikah dengan yang namanya Melanie itu lebih dulu dari lo. Kalau masalah lebih dulu itu aku kurang paham. Iya. Tapi Aris itu dari 2004. Iya. 2003 itu udah sama aku. Apa gitu. Nih? Hubungannya apa? Jadi lo kan nikah 2007 katanya, buku nikah 2008. Kan aku udah cerita dari awal seperti kayak prokes yang sebelumnya. Iya. Kalau Aris itu sama aku, dia tinggal di rumah aku sama-sama, dan akhirnya kita menikah di 2007, keluar bukunya itu di 2003. Nah? Sudah 2008. 2008. Oke, jadi lo menikah 2007. Keluarnya buku nikahnya 2008. Oke, ini pertanyaan lagi menggajal pikiran gue nih. Setahu gue, orang nikah ya, buku nikahnya langsung saat itu ada itu. Gimana nikahnya 2007, buku nikah 2008? Belum tentu itu. Belum tentu, coba oke, koreksi saya kalau saya salah, gimana? Ya, karena kan syarat sah pernikahan yang diakui oleh negara itu kan harus dicatatkan sipil lah. Betul. Banyak fakta-fakta yang memang kita temukan juga di negeri kita ya, di Indonesia itu orang nikah nih, tapi dia belum catatan sipil. Banyak juga. Artinya bukan berarti pernikahan itu tidak sah selama itu bisa dibuktikan, ya kan? Artinya nikahnya agama dulu misalnya, nanti baru kita catat sipil ya bisa. Dulu nikahnya agama dulu gimana? Aku nikah negara. Langsung negara? Iya. Tapi bukunya tahun depan? Bukunya Itu administrasi aja. Administrasi pelengkap. Oke. Nah, pertanyaan gue masih mengganjal nih. Lo bilang tadi lo bersama-sama dia sudah dari 2004. Iya. Bersama-sama nih apa jadi maksudnya? Kan aku udah cerita dari 2003-2004 itu dia udah sama-sama aku. Tinggal di kos? Tinggal di rumahku. Pacaran gak kalian? Pacaran. Tinggal bareng? Iya. Kan dia tinggal di rumah aku, ngekos di rumah aku. Oke, sorry mau nanya. Lo punya anak dengan dia apa enggak? Punya. Dengan dia apa anak orang lain? Punya anak sama Aris. Soalnya yang gue tangkap dari pernyataan pengacaranya kemarin bahwa akhirnya waktu kita kasih foto lo menikah dengan Aris, sekarang dia bilang katanya itu hanya sebagai sahabat dan teman baik, ya kan, membantu lo supaya lo nggak dibilang hamil di luar nikah. Kita lihat tayangan ini. Pak Aris kan itu, Pak Aris kan, tanda tangan seolah-olah tanda tangan kan, bisa kita lihat kok. Itu buku yang tanda tangan itu apa, gitu loh. Jadi ceritanya seperti ini. Feby Saron ini minta bantu dengan Pak Aris Suksdianto untuk membuat foto seolah-olah ada pernikahan. Gunanya untuk apa? Feby Saron ini kan, mohon maaf, punya anak, tapi tidak punya bin, tidak punya bapaknya. Tahun 2003
lahir anaknya. Tuh. Tapi 2003 di akta itu sudah bin Rusdianto. Iya. Bagaimana mungkin anaknya sudah ada pakai bin Rusdianto? Sedangkan menikah 2008. Biar bisa ditunjukkan Pebi Saron kepada keluarganya bahwa dia punya suami. Ini fotonya. Ini kan Pak Aris dengan Pebi ini kan berkawan. Iya. Kenal, bersahabatan. Dia bantu. Pak Aris ini terlalu lugu. Pernikahan antara Pebi Saron dengan Pak Aris itu Settingan. Rekayasa. Yang difoto ya. tapi ada tuh kejadian itu pas di foto tuh bener ada begitu tanda tangan, pakai kerudung. Ada. Wali nikah yang dipakai itu tidak ada hubungan darah dengan Pebi Saron. Si wali nikah itu suami dari tukang rias. Nah, gimana tuh? Kalau menurut aku, terserah lah pengacara itu mau ngomong apa segala macam, mereka mau ngomong apa. Yang jelas, di sini saya menjaga anak saya untuk speakikisnya apa dan segala macam. Saya melindungi anak saya. Yang jelas, di pernikahan saya ini dengan Aris, saya mempunyai anak. Dengan gitu. dia? Dengan Aris. Dan pernikahan saya itu, saya bukan pelakor. Saya menikah dengan seorang bujang. Dan saya mempunyai... Tahu kamu dia bujang? Ya, bujang. Udah gitu menikah sama saya mempunyai anak, keluarga kita baik-baik aja, sampai banyak perempuan-perempuan lain. Gitu. Jadi, kalau misalnya dia ngomong apa, di sini aku harus ngejaga. Nggak bisa aku ceritain tentang anak apa gimana, karena anak aku lagi sekolah, berpendidikan, aku nggak mau terganggu dalam pergaulannya. Speakikisnya aku nggak mau mereka terganggu. Jadi di sini dari kemarin kalau ngomongin anak, aku sangat melindungi tentang anak aku. Tapi itu anak kamu dengan Aris. Tapi itu anak aku dengan Aris. Kalau memangnya Aris bilang tidak ada anak, atau pengacara itu bilang tidak ada anak, ya udah saya tantang deh. Nah, tantangan apa? Gitu. Saya tantang, dia minta mau kasih berapa, 1 miliar ya. Oke, kita lihat dulu tayangan kemarin. Ditantang 1 miliar jika kamu bisa membuktikan bahwa di pesta pernikahan itu ada saudaranya Aris. Iya. Ini kita lihat tayangannya nih. Ini foto yang dipakai Pebi Saron itu kan? Lalu, Iya kan? ini ada foto pernikahan. Ini Pebi Saron bukan? Kira-kira nih yang di dalam kerudung. Yang diklaim Pebi Saron kan ini? Iya. Nah, makanya ini yang kita tantang tadi. Mana keluarga dari Pak Aris Rusdianto? Yang katanya ada om, ada tantenya. Jadi cowok yang itu bukan keluarganya? Bukan, itu siapa? Wali nikahnya siapa? Tapi pertanyaannya itu Pak Aris bukan yang pakai peci? Betul. Berarti ada pernikahan dong? Bukan. Kalau memang dia bisa menunjukkan bahwa yang katanya hadir ada pesta itu keluarga dari Pak Aris Rusdianto, ada om, ada tantenya. Kami tantang Pebi Saron itu. Kami kasih hadiah 1 miliar. Kalau ada keluarga dari keluarga dari Pak Aris Rusdianto yang hadir katanya waktu ada pesta pernikahan. Nah, gimana kamu? Tantangan yang 1 miliar itu? Berarti kan kamu dianggap, kan waktu itu kan saya tanya di podcast sebelumnya bahwa kau bilang dihadiri oleh saudaranya. Dia yang bawa keluarganya. Ya. Dia yang bawa saudara-saudaranya. Ya dia yang tahu itu keluarganya. Itu kita bisa klarifikasi. Iya, gimana? Kan pada saat itu kan klien kami di sini Ibu Pebi Saron usianya masih terbilang muda ya. 17 tahun dengan kondisi di mana orang tuanya udah nggak ada, udah meninggal. Yatim piatu. Jadi sudah menyandang status sebagai yatim piatu, sedangkan dia kan harus menghidupkan dirinya juga. Ya kan, datanglah ini si laki-laki ini untuk menikahi, untuk hubungan serius lah, katakanlah seperti itu. Saya nikahin kamu, ya artinya sebagai seorang yang dalam kondisi keadaan seperti itu, ya saya mau lah untuk kepastian hidup saya ke depan, kan seperti itu. Nah akhirnya dinikahilah. Dinikahi kan nggak tahu kalau itu statusnya dia adalah punya istri atau masih beristrikan. Karena yang diketahui, makanya kami bisa bilang di sini klien kami korban sebetulnya. Korban penipuan juga. Nah, kenapa KUA di sini kan nggak pernah klaim bahwa itu buku nikahnya palsu? KUA kan bilang bahwa itu memang terdaftar, ya kan, buku nikahnya. Cuman yang disebut di KUA itu namanya A. Rusdianto. Nanti kita bahas. Karena saya juga akan bertanya itu. Tapi soal tantangan bahwa di perkawinan itu ada nggak saudaranya? Kalau bisa buktikan ada nggak saudara dari makanya kenapa kita Paris bilang bahwa klien kami di sini adalah korban penipuan. Karena di situ Aris Rusdianto menyatakan ini adalah keluarga saya. Kan posisi kan ditipu. Jadi ada kemungkinan bahwa kalau dia bisa berbohong, dia buat skenario itu. Jadi orang itu adalah talent. Iya, karena itu orang-orang yang memang dia yang tahu, dia yang menghadirkan. Tahu kamu tuh saudaranya. Keluarganya. Makanya saya bilang di sini. Dan aku juga punya foto keluarganya, yang keluarganya dia juga aku juga punya. Tapi kalau misalnya di pernikahan kan rame banget. Di pernikahan datang keluarganya dia dari kampung, datang dari Cilacap, Kroya, keluarganya pada datang. Ya saya cuma tahu itu keluarganya. Kalau misalnya harus buktikan ini segala macam, saya nggak tahu kalau misalnya taunya itu bukan keluarganya. Yang jelas itu keluarganya dia, kan dia yang bawa.
Oke, dia bilang jadi itu begitu ya. Kita bisa buktikan kalau itu bukan pernikahan settingan ya. Karena saya sempat dengar itu dari podcast yang sebelumnya. Iya. Bahwa itu pernikahan settingan aja. Untuk ya kan? membantu dia doang sebagai sahabat, iya, ya kan? betul. Kan itu yang disampaikan oleh Iya. pengacaranya Aris itu kan. Iya. Kita bisa buktikan bahwa keluarganya klien kami, Ibu Feby itu ada di situ. Kita berani jamin bahwa keluarga dari klien kami itu ada hadir di situ. Berarti kan bukan cuma klien kami. Teman-teman banyak banget. Keluarganya juga ditipu kan begitu. Oke, tapi ada satu pernyataan lagi soal wali nikah yang katanya itu bukan bapaknya, bukan keluarganya, bukan siapa, tapi adalah suami dari tukang make up. Kita lihat. Wali nikah yang di dalam foto kan soal ada wali nikah. Ya. Siapa itu? Wali nikah yang dipakai itu tidak ada hubungan darah dengan Feby Saron. Kami mendapatkan informasi wali nikah itu suami dari tukang rias. Nah, suami make up artis. Iya. Nah, itu gimana? Katanya wali nikahnya katanya itu bukan saudara, bukan apa, tapi suami dari make up. Oke. Ini kan kalau kita pernikahan itu kan sebenarnya yang biasa melaksanakan yang perempuan. Iya. Tapi posisinya yang saat ini adalah Kak Feby waktu itu 17 tahun. Mu'alaf. Artinya keluarga-keluarga Kak Feby ini adalah non-muslim. Untuk mengetahui bagaimana proses pernikahan itu kan yang lebih tahu kan si laki-lakinya, si A. Rusdianto itu. Artinya yang merencanakan semua itu adalah A. Rusdianto. Begitu loh. Masalah tata cara, walinya segala macam, mana tahu non-muslim untuk melaksanakan itu. Kamu nggak tahu apa-apa? Nggak. Dan kamu tahu nggak walinya itu adalah suami tukang make up? Kakak aku juga waktu itu agamanya Kristen, jadi katanya Aris nggak boleh. Harusnya agama Muslim. Oh, jadi kamu nurut kata? Aku ikut Aris. Oke, jadi kamu nggak tahu apa-apa. Iya. Jadi kamu nggak tahu juga tuh walinya siapa, wali itu apa nggak tahu? Apanya walinya? Wali itu apa pada saat itu nggak ngerti? Nggak ngerti. Jadi walinya itu ya Aris yang ngurusin semuanya. Oh, kamu tahu beres gini? Iya beres. Nah, sebelum kita ke buku nikah ya, tadi kamu mau memberikan tantangan apa tadi? Ya kalau Aris bilang ini settingan Dan bukan anaknya? ini bukan anaknya, ya udah coba tes DNA aja. Tes DNA? Ya, Iya. kita buktikan di tes DNA aja. Kalau sampai ternyata Saya tantang Aris harus buktikan tes DNA itu bukan sama anak anaknya? saya. Nah, kalau itu bukan anaknya, kalau saya bukan istrinya. Oh, kalau sampai itu ternyata bukan anaknya, kamu mau ngasih apa? Dia kan 1 miliar nih. Ya udah saya kasih 5 miliar deh. 5 miliar kalau itu ternyata tes DNA bukan anaknya? Bukan anaknya. Duitnya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada? Saya cari-cari sumbangan dulu, saya kumpul-kumpulin. Tapi kamu berani melakukan tantangan ini? Ya berani banget. Orang itu anaknya Aris. Walaupun kamu nggak ada duitnya? Saya nggak ada duitnya, tapi saya akan cari berusaha. Kalau tes DNA berani, dan Ya. itu kalau memang bukan anaknya, Ya. 5 miliar kamu kasih, kamu cari gimana pun caranya? Ya. Oke. Yang paling gampang tes DNA sih. Iya, Ya. jelas, konkret. Iya, kamu nggak Tapi, takut? Tapi kalau bisa ternyata itu tidak terbukti, ternyata emang itu bukan anaknya. Ya nggak mungkin. Kamu bersedia apa? Orang saya nikahin sama Aris kok. Kalau sampai tidak terbukti, tidak tes DNA, ternyata bukan anak Aris. Laporkan saya, penjarakan saya. Berani kamu? Berani. Berani? Oke. Oke, nah balik lagi soal buku nikah. Ya. Kemarin ada surat keterangan yang menerangkan katanya dari KUA apa dari mana ya? Iya, dari KUA setempat menyatakan bahwa yang datang saat itu bukan Aris Rusdianto yang polisi, Oke. tapi adalah karyawan swasta. Rusdianto karyawan swasta yang lahirnya di Cilacap, tanggal lahirnya tapi sama. Ya, tanggal lahir Jadi bapaknya seolah-olah sama itu adalah semua. orang yang berbeda. Oke. Kamu yang datang ke pernikahan itu bukan Pak Aris, Iya. tapi Rusdianto. Oke. Gimana tanggapannya? Sebenarnya kan kalau misalnya memang dia polisi, meskipun polisi nih ya, terus dia mau menikahnya kan nggak bisa. Iya. Kalau misalnya polisi sudah menikah terus mau menikah lagi, bagaimana cara dia lakukan? Kan dia harus lakukan pemalsuan data agar dia bisa menikah lagi. Itu kalau misalnya seorang polisi ataupun pejabat yang lain ya. Tapi kalau dalam permasalahan ini kan sebenarnya begini, KUA itu apakah berhak atau berwenang mengeluarkan surat itu? Nggak tahu saya. Tidak ada, karena dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 itu tentang sipil tadi itu, Iya. tidak ada yang menyatakan bahwa KUA itu bisa mengeluarkan surat tadi itu. KUA tidak ada berwenang untuk mengeluarkan surat itu. Yang berwenang adalah catatan sipil, kan seperti itu. Nah, sebenarnya kan di sini kan ada dua diksi sebenarnya. Ada dua diksinya seperti ini. Ada namanya A. Rusdianto, ada namanya Aris Rusdianto, kan begitu.
dari pihak pengacaranya sana kan menyangkal yang datang itu adalah Aris Rusdianto. Dia menyangkal karena memang secara formal kita akui yang menikah secara sah dengan Kak Feby Syaran itu adalah A. Rusdianto. Tapi kan yang menjadi permasalahan di sini, apakah kedua orang ini sama atau tidak? Kan seperti itu. Sedangkan pencatatan sipil kemarin dia lakukan itu, apakah Pak Aris yang saat ini mengklaim dirinya bukan sebagai suami dari Kak Feby, apakah dia hadir? Ya. Artinya kan KUA ini hanya melihat formil tulisan, siapapun akan tahu A. Rusdianto dan Aris Rusdianto pasti berbeda secara tulisan, tapi fisiknya di bawah enggak. Oke. Jadi intinya ini tuduhan serius dong, dalam arti kata kalau emang ini ada bentuk memasukkan data atau KTP atau KTP ganda, berarti ini ada ancaman 263 atau 266 masuk KUHP. Iya, bisa. Belum lagi undang-undang kependudukan. Iya, pasal 96. Iya kan? Tuh, Uya udah jadi sarjana hukum kayaknya. Gini maksudnya. Iya. Kan sampai detik ini fakta hukum yang kami ketahui tidak pernah juga ada penyangkalan dari KUA kan. Iya. Bahwa buku nikah itu palsu. Iya. Ya kan? Jadi kalau dibilang itu nikahnya settingan ya kan, sampai mengeluarkan buku nikah yang diakui oleh negara itu nggak ketemu gitu kan. Maksudnya nggak matching gitu. Jadi apa yang dipalsukan di situ? Sedangkan dari dinas sendiri, dari KUA sendiri menyatakan bahwa itu tidak palsu buku nikahnya. Oke. Cuman mereka mungkin berpikir ini atas nama A. Rusdianto. Faktanya ya kan adalah namanya Aris Rusdianto. Berarti fakta ketiga yang kita temukan di sini bukan cuman klien kami yang ditipu atau keluarganya, tapi juga KUA ditipu sama dia. Oke. Iya kan, karena kan di situ ada data palsu yang dia sertakan. Oke. Kemarin pihak pengacara Pak Aris menyatakan bahwa tidak pernah ada pernikahan antara kamu dengan dia. Kalaupun ada foto pernikahan itu hanya membantu kamu untuk pura-pura nikah. Bisa kasih kita bukti foto-foto kamu bersama-sama dengan dia? Banyak okay. sekali. Dikasih ya, coba kita lihat. Oke. Ini foto pernikahan nih? Foto-foto sama anak-anak kan banyak juga. Oke, terus? Bahkan ini kedua orang ini, mereka sudah kita konfrontir juga langsung. Dapat surat kita pertemukan, mereka buat surat pernyataan dari Materai. Artinya, ya, dan mereka mengakui memang benar ada pernikahan. Jadi kita kuasa hukum ketika kita terima kuasa dari Ibu Feby, kita nggak sembarangan juga kita langsung jalan gitu aja. Kita lakukan investigasi di awal dulu. Karena di sini sangat kita perlukan, ya kan. Di sini juga ada keluarga juga dari Ibu Feby. Jadi kalau keluarganya Aris, posisi pada saat itu klien kami korban penipuan. Jadi kan nggak perlu harus tahu, oh itu bapak ibunya, tapi kan yang pasti dia korban di sini. Selama belasan tahun ya kan, ya mohon maaf kita bukan menuntut Aris untuk apa-apa, tapi di sini kalau kita berbicara dia menikah lagi, tapi konteksnya dia masih punya pernikahan yang sah. Makanya itu yang kita laporkan di Mabes Polri. Pasal 279-280 itu. Ada foto apa lagi? Ini foto kamu lagi hamil nih? Iya. Ini dia? Iya. Ini kenapa mata kamu ditutup sama... Mukanya jelek. Oh, mukanya jelek. Tapi yang sebelah kiri kan ditutup berarti lebih cakep daripada sebelah. Iya, lebih ganteng. Oh iya. Tampan sekali. Ini di mana? Ini di kuburan ibu aku. Jadi Aris dari dulu tuh yang ngurusin kuburan mamaku. Ini ya. Ini sama anak. Anak atau bayi. Ini kenapa mulut kamu ditutupin lagi? Males udah jelek kok. Oh enggak, kamu gak jelek, kamu cantik kok. Kata siapa jelek? Tuh, ini apa nih? Ini foto kamu nih ya? Iya, foto keluarga. Foto keluarga. Jadi ini bukan editan berarti ya? Bukan, enggak ada editan. Ini ada foto-foto ya. Dengar-dengar Instagram kamu hilang? Iya, di-hack. Instagram sama WhatsApp. Kok bisa? Nggak tahu. Gimana caranya tuh hilangnya? Tiba-tiba hilang aja. Di-hack. Sampai sekarang WhatsApp aku belum bisa dipakai. Belum dipulihkan. ATM nggak diblokir? Enggak. Saya pun juga begitu. Kenapa? Bang Uya. Jadi di handphone saya pas saya jam 4 subuh ngetik itu, masih ngetik melihat PDF di handphone itu tiba-tiba muncul spam. Dan saya coba cek di Google itu, kalau kita misalnya pencet buka itu kan dia bisa masuk di handphone kita. Itu 4 subuh dia. Setelah pulang dari sini besoknya udah seperti itu, jam 4 subuh. Spam apa nih? WhatsApp, SMS? Dia semacam ini dia. Ada memang gambarnya dia. Kayak apa tuh? Dia tulisannya seperti itu. Jadi ini gimana? Ini tiba-tiba jam 4 subuh muncul ini pas saya ngetik. Padahal saya nggak mencet apa-apa. Iya.
indikasi kalau dia misalnya kita buka, dia nanti kita masuk ke link mereka. Terus? Ya kalau misalnya link mereka, ya dia bisa masuk ke handphone kita. Ngapain masuknya? Ya? Masuk jin apa gimana maksud? Ya maksudnya dia bisa bobol handphone kita. Bobol kita. Dari nomor handphone itu Mas. Ya. Aku WhatsApp aku itu padahal 12 tahun nomor aku nggak pernah gonta-ganti. Oh, jadi hati-hati kalau ada begini, jangan dibuka link apapun gitu ya. Dibatalkan aja ya. Batalkan ya. Oke. Terus habis itu hilang Instagram kamu. Instagram sama WhatsApp. Terus? Ya udah pakai nomor baru. Tapi WhatsApp-nya lagi diusahakan untuk supaya kembali lagi. WhatsApp juga hilang. WhatsApp hilang. Kok bisa? Nggak tahu. Jadi masukin kode sandi salah terus sampai sekarang belum bisa kebuka. Untung sih nggak punya WhatsApp kamu. Oh, ya kan? Kalau nggak hilang juga. Oke. Tunggu. Terus abis itu Instagram bisa hilang? Instagram aku 10 kali bikin Instagram. Waktu kemarin kita upload kamu masih story ya, itu Instagram kamu? Itu hilang? Instagram aku hilang. Aku udah 10 kali bikin Instagram, itu hilang. TikTok 5 kali. Hilang? Iya, hilang. Menurut kamu hilang apa dihilangkan? Nggak tahu deh. Cuman yang jelas dihack. Hilang. Jadi Instagram 10 kali aku bikin tentang kisah rumah tangga aku, itu selalu hilang. TikTok 5 kali, Instagram 10. Dan kami kira juga Bang Uya pas setelah kita podcast di sini, saya kira juga kontennya bisa hilang juga. Jangan dong. Kalau sampai hilang berarti ngamuk juga. Berbahaya dong lo. Ya kan? Iya. Oh, jadi enggak lah. Kalau kita salah, sekali lagi kita berbicara kebenaran. Tapi kan saya juga kan tetap tidak memihak siapapun. Ya, kayak kemarin betul saya punya hak jawab juga cover both side sama pihak satu lagi kan juga tetap saya hadirkan. Itu kan. Dan intinya gini, Instagram hilang. Sekarang kamu ada lagi, beli lagi? Bikin lagi. Oke. Kamu beli apa bikin sih? Bikin. Di Indomaret? Belum. Bikin lagi. Followersnya berapa sekarang? Baru 2 hari 300. 300. Apa nama Instagramnya? Dipromoin di sini nih. Feby kan biasanya Feby Sharon. Ini Feby-nya double-nya 2. Feby Sharon. Feeling aku juga nanti hilang lagi tuh. Enggak apa-apa. Feby gimana? FEBBY strip bawah Sharon. Sharon. Oh, B-nya 2. BB. Kalau enggak ya Baby Sharon 19. Oh, ada 2 nih, udah cadangan gue hilang lagi. Udah. Guys, ayo follow sebelum hilang. Minimal sebelum hilang kan jadi 1.000-2.000 dulu ya kan. Oke, ya. Tapi yakin pasti hilang lagi. Ya, yang sudah hilang. Aku udah 10 kali Instagram hilang. Kasihan. Kalau bilang Kids Victoria bilang kan no viral no justice. Mungkin karena kemungkinan hal ini bisa viral dan akan mendapatkan keadilan, mungkin ya akan di-cut gitu terus. Oke, tapi ada satu lagi nih. Kemarin pihak pihak lawyernya bilang bahwa kamu sebetulnya dilaporkan ke Polda Sumsel. Iya. Dan kamu sampai sekarang nggak datang tuh. Gimana ceritanya? Bukan nggak datang, kan aku udah bilang tanggal 5 aku sudah kirim surat juga kan. Kita sudah kirim surat, kita bisa hadir tanggal 5 Desember. Iya. Gitu. Karena akan hadir nih. Akan hadir kita. Akan itu hadir. kan untuk undang-undang ITE ya? Iya, undang-undang ITE. Siap dong. Siap. Kan kita nunggu gajian, namanya juga tulang punggung. Bukan kita gitu. takut sebenarnya, karena memang kebutuhan ekonominya Kak Feby kan saya harus bayar anak, sekolah, pendidikan, listrik, kan Aris nggak biayain saya lagi, nggak nafkain anak. Makan gestik jadi makin lama nih. Iya, pokoknya pulang dari Palembang. Ada yang 75 ribuan juga ada loh. Oh gitu. Dari 75, ada yang 65 sampai 300 ribu ada. Tuh, ya udah nanti kita pasti sama anak-anak, aku mau ke situ sama anak. Biar ada bergizi. Oh iya. Impor dong. Di kita Bulungan nggak main ya. daging-daging yang meltik yang disuntik-suntik murah-murah nggak main. Ya. Tapi harga nggak mahal. Halal ya. Kalau makan daging disuntik buat apa? Jangan takut, ada yang 75. Iya. 65 juga ada. Oh, 65 juga ada tuh. Iya. Di Bulungan ya? Di Mahakam. Di Mahakam ya. Sebelahnya saya buka pijat Yuyuantang, habis itu pijat. Oh, ini hobi. Oh, yang di Hobi, di depan Hotel Grand Mahakam. Persis. Ayo dong. Lawyer hebat di bermain tanah. Mau dibilang lawyer hebat, makan gestik. Karena anak selatan, bro. Iya, anak selatan ya. Apa gue nyalek juga di Jakarta Selatan nih? Bisa. Dapil Jakarta Selatan. Mau. Masuk partai dulu dong kita. Harus gampang kita. Oke. Kita atur. Dia tahu. Kamu udah punya partai? Belum tahu nih ya. Belum tahu ya. Lanjut nih. Oke, Ibu Melani. Ya. Katanya yang dibilang sama lawyernya nggak pernah ketemu sama Feby. Sedangkan Feby bilang bahwa udah berapa kali ketemu
Ya, Ibu dan Melani atau istri Pak Aris? Yang benar yang mana? Oke, tanggal 27 Juni ya 2021, saya sama rekan saya nih. Ini apa hubungannya apa sih? Ini kan ada dua persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh Ibu Feby, Sharon. iya. Yang satu yang kita 279-280-nya yang di Iya. Mabes Polri, yang satu nih Mas Triono nih yang di Polres Sumsel. Iya. Jadi ada dua kuasa hukum di sini yang mendampingi Ibu Feby Sharon untuk dua perkara tersebut. Oke, jadi kalau Mas yang kasus untuk Feby Sharon dilaporkan, Betul. kalau Mas yang justru melaporkan. Yang Yang melaporkan. Melaporkan, Betul. oke. Mungkin lebih lanjut bisa. Coba, rekan ada saya apa? Tanggal terangkan. 27 Juni 2021 jam 7 berapa? Bukan ada jamnya tadi. Itu ada apa ceritanya? Ya, jadi pada saat hari itu kami bersama-sama rekan ya, kita dapat panggilan dari klien kami Bu Feby itu ke Hotel Ambara. Iya. Ambara. Ambara sini Blok M. Oh, dekat Jestik, tinggal belok kanan 5 menit dekat Jestik. Jessica Oke. terus. Ya, Iya, jadi iya. di situ kami diundang untuk menghadiri sebuah pertemuan yang dimana kita mencari win-win solution. Mencari win-win solusi. Untuk Ya. hubungan ini. Pertemuan keluarga sebenarnya. Ibu Feby dengan Pak Aris. Iya. Nah di situ juga kita menghadirkan, dia ngakunya sebagai apa, ada keluarga ya, Ada Keluarga. Pak Ade sama Budi. ada Pak Ade, ada Bu. Bukan emang keluarga besar Namanya Aris. keluarganya. Iya, Keluarga itu, besar. iya, memang keluarganya. Emang Jadi, desa suka kumpul. Jadi nggak tahu sebenarnya berapa aku tuh kalau ketemu aku tuh nggak namanya aku percaya, aku nggak pernah tuh namanya ngerekam atau kita bikin tanda tangan atau apa tuh nggak Jadi pernah. intinya waktu itu Iya. Feby Sharon. Tapi aku udah kita feeling. dampingi. Iya. Oke. Tapi kami juga bertanya tujuan untuk mendampingi apa? Kan? Karena kalau kita orang hukum kan kita berbicara hukum itu sebagai kemanfaatan, keadilan dan kepastian. Yes. Oke, berarti tujuan kita di sini adalah untuk berbicara soal kepastian hukumnya, Feby. statusnya si Feby Sharon sebagai istrinya. Nah, di situ jujur kita cukup appreciate juga karena hadir tuh Melani. Ada tuh ya. Ada. Mengaku sebagai istrinya berarti kan? Oh iya, Oke. Ada fotonya kan? ada semua lengkap. Ada. Ada suratnya Jadi juga, kalau- surat-suratnya. Ada surat hasil pertemuan itu memang tidak menemukan kata mufakat dalam surat itu ya. Kenapa nggak ada kata mufakat? Ya karena artinya apa yang dari Ibu Feby minta tidak bisa dipenuhi. Iya. Begitu juga sebaliknya apa yang si Aris Rusdianto minta tidak bisa dipenuhi juga. Iya. Tapi kita pastikan bahwa Ibu Melani itu mengetahui Feby Sharon itu siapa. Ada di situ. Ada. Apa reaksinya pada saat itu? Ya dia lebih banyak diemnya memang. Karena mungkin ini Ada marah-marah, cemburu-cemburu apa? Nah, gitu ada mungkin? kan aku baik-baik sama Oke. Melani. Selama ini kan komunikasi Oke. kita baik. Kalau ada pertemuan malam itu tuh pertemuan keberapa dengan Bu Melani? Ya udah banyak kok. Itu sering ya? Heeh. Oke, lanjut. tapi itulah yang bisa kita buktikan. Yang kita Oh, buktikan. yang ada saksinya. Yang ada saksinya. Iya. Betul Dan sekali. saya juga Ya sekaligus ada. hadir ada di situ. Ada fotonya. Ada anak-anak juga. Fotonya bisa kita Bisa ditayangin. bisa. Oke. Oke. Artinya tidak benar kalau kamu tidak pernah ketemu. Enggak, aku udah cerita apa adanya. Yang aku Oke. ceritakan fakta. Ada lagi yang kemarin ungkapan dari pengacaranya dibilang waktu saya tanya waktu kamu datang ke Tanjung Pinang ya, ke kantor polisi kan katanya kamu bawa anak terus tiba-tiba kamu ditarik ke hotel. Iya. Padahal kata pengacaranya kita lihat. Dia mengingkari pernyataan dia sendiri. Ini Feby Sharon membuat surat mohon perlindungan hukum kepada Kepolisian Resort Tanjung Pinang. Dia menceritakan kronologisnya kan. Nih. Kata dia kan dia datang menemui suaminya langsung ke Polsek. Ya kan? Ke Polsek, Polsek, iya. kan? Polsek apa Polres itu kan? Iya, iya. Nih, di dalam surat keterangan dia ini kronologisnya dia Iya. menjelaskan bahwa pada tanggal 19 April 2009 saya bersama anak menemui suami di Tanjung Pinang dan setibanya di sana saya dan anak langsung menuju hotel. Jadi bukan ke Polsek. Dia bilang kan langsung ke Polsek. Ini dia langsung ke hotel, menuju hotel. Ya. Kemudian pada esokan harinya dia baru menemui Pak Aris. Itu pun dia sudah bohong kan? Padahal dia ini tahu Pak Aris ini punya istri, ya Ya. kan? Ketika dia melihat foto, Ada foto apa? ada foto Bu Melani di ruangan Pak Aris. Iya. Oh, dia masuk ruangan. Masuk ruangan. Dia Jadi melihat dia sempat masuk ruangan. Iya, iya dong. Jadi bukan ada telepon ke Polda dia tahu, dia dengar kemudian ada suara Iya. perempuan, bukan. Kamu dibilang udah semalam nginep di sana, terus baru besoknya datang dan Betul. di hotel itu Ah. kamu bilang KDRT tapi bukan KDRT, katanya kamu mau bunuh diri Ah, gila, masa mau bunuh diri? dan kamu ditahan. Aku, ini ibu lagi bobo anak, masa mau bunuh diri? Iya. Aku turun pesawat sampai di Tanjung Pinang, itu sore, aku istirahat dulu tidur.
karena aku mau ngasih surprise buat suami aku, besok pagi-paginya aku langsung ke kantor. Aku kantor seperti penjelasan aku kemarin. Aku cari suamiku. Pak, saya istrinya Pak Aris. Yang aku bilang ke orang anak buahnya itu. Abis itu, memang betul Aris narik aku ke ruangannya dia, langsung gendong anak ke ruangannya dia karena dia mau kencing di toilet. Abis dari toilet, memang aku melihat foto, betul. Aku melihat foto. Tapi mau kencing dia habis itu, benar-benar. Dia betul ke toilet. Nah, bawa anak dibawa sama dia, nggak lama cuman. Terus aku bilang, ini foto siapa? Aku lihat ada foto betul. Di mejanya. Iya, tapi fotonya itu jadi berjejer. Tapi dia di sebelahnya Aris. Aku tanya ini siapa? Oke. Berjejer sama orang-orang lagi pada salaman. Iya. Terus aku nanya ini siapa? Terus Aris enggak, bukan siapa-siapa, nggak mau ngaku. Jadi penjelasan yang lebih jelasnya aku tahu itu ya dari teman-teman polisinya itu yang di hotel. Yang bilang bahwa dia udah nikah. Dia sudah nikah, itu dari situ. Itu yang benar-benar jelas gitu. Kalau cuman akunya, Aris bilang bukan siapa-siapa. Dan gitu. Waktu saya tanya, benar nggak kamu dipukul sama dia? Saya dipukul. Dibilang katanya kamu yang justru mau bunuh diri. Saya masa mau ngapain mau bunuh diri gitu, kayaknya nggak masuk di akal deh ceritanya. Saya mau bunuh diri, terus dia peluk saya katanya ya, terus badan saya jadi biru-biru, biru-biru, kayaknya nggak deh. Orang saya visum kok ke dokter, ini mulut saya pada berdarah, karena kan saya cerita ada behel kepuk, jadinya berdarah, udah gitu badan saya biru-biru. Nggak, kalau saya mau bunuh diri, kayaknya akal saya nggak masuk di akal deh ceritanya. Oke. Jadi gue bingung nih, mesti percaya sama siapa? Ya kalau menurut aku penonton kita juga jadi bingung sih. Penonton juga pasti udah ngerti gitu. Kalau aku mau diri, mau apa cerita yang kemarin tuh sangat nggak masuk di akal semua. Mas Uye juga pinter gitu. Ya, tadi kita tanya, pinter nggak? Pinter lah, kalau nggak pinter saya nggak mungkin punya podcast. Nggak mungkin saya lulus dari Universitas Indonesia. Subscribe 3 juta. Sarjana ilmu politik. Ngeri. Iya kan? Cuman nggak berpolitik aja. Nggak berpolitik Pak, belum akan sama istri saya. Saya setuju itu, jangan. Tapi kalau untuk kita terjun politik untuk memperbaiki sistem suatu negara, kenapa enggak? Setuju. Karena intinya adalah saat orang-orang baik tidak mau berpolitik, nanti politik itu akan diisi oleh orang jahat. Makin rusak. Serba salah, jadi pilihan yang susah. Oke, lanjut. Jadi tanya saya pintar apa enggak? Ya saya pintar lah. Pintar. Jadi Bang Uya tahu yang mana bohong, yang mana salah. Saya tahu, tapi saya nggak mau ngomong sini karena saya harus netral. Tapi saya tahu yang bohong mana. Setelah ini bisa bicara. Fair. Kalau intinya gini Mas Uya, kan kedatangan kami di sini kan kami sebagai seorang profesionalitas lawyer ya. Artinya apapun itu yang kami terangkan dalam bentuk statement-statement yang keluar di acara Mas Kuya ini, itu semua adalah pertanggungjawaban hukum. Iya. Jadi statement yang keluar dari mulut kami ini sebagai lawyer itu adalah pertanggungjawaban hukum. Iya. Walaupun kami punya hak imunitas juga sebagai seorang profesi lawyer. Iya, saya tahu. Iya. Kalau kita bicara hukum, kita berbicara soal pembuktian. Iya. Nggak mungkin klien kami dan kami juga nggak mungkin mau handle untuk case ini kalau memang posisinya klien kami bukan adalah korban. Karena kita mendefinisikan korban itu sangat mudah. Sekarang gue tanya, andai kata nih, lo belum jadi pengacaranya Feby Sharon. Tiba-tiba Aris Rusdianto meminta lo untuk jadi pengacara, lo mau nggak? Jujur. Saya nggak mau, jujur. Kenapa? Karena gini, kan kita kan belum kenal sebetulnya Mas ya. Tapi sebelum juga lo gak kenal sama Feby kan? Oh, saya kenal udah lama. Udah lama? Udah lama. Cie. Bukan, ini seperti bicara profesional, ini udah seperti adik saya sendiri. Karena saya kenal papanya, mamanya saya kenal. Oh, udah teman lama. Iya. Papanya Kebetulan sama mamaku kebetulan di film juga dulu papa kan. Oh, film apa dulu? Aktor? Sutradara. Sutradara. Oh, Iya. seperti Cinta lagi kuliah film, pengen jadi sutradara. Kuliah filmnya di Usman Ismail apa? Di Amerika. Oh, di luar. Iya, iya. Tapi sama aja Amerika sama Indonesia, yang penting film. Jadi saya kenal Feby Sharon tuh dari kecil dulu. Iya. Cuman pas ketemu, terus dia mengalami hal seperti ini, kita kan punya rasa ya kan, artinya rasa hati nurani sebagai seorang perempuan ya kan. Butuh bantuan. Harus kita bantu karena memang kedekatan saya bukan cuma sebatas profesional sebagai lawyer, tapi dari dulu udah kenal. Makanya waktu pada saat datang ketemu Aris sama Melanie di Ambara Hotel itu, dia tanya, kamu siapanya? Saya saudaranya. Oke. Dia screening, bahkan waktu itu rekan saya Pak Chris ini
nggak diperbolehkan ikut ada di pertemuan itu karena dianggap bukan keluarga. Iya. Saya bilang, siapa yang mau ditanyakan terkait keluarganya Feby? Mamanya saya kenal, Mama Uli ya kan, sudah almarhum udah meninggal. Siapa? Sandy saya kenal, sekarang ada di Lampung. Vicky udah meninggal. Jadi, oh iya, kok nggak tinggal di mana dulu? Tinggal di mana? Dia nanya juga. Arisnya. Iya di Pulau Mas, saya tahu di flat itu udah digusur. Oh sudah. Jadi memang waktu itu belum profesional tekan kuasa sebagai lawyer. Tapi saya sebatas untuk mendampingi dulu. Betul. Kenapa saya hadirkan Pak Kris? Kenapa Pak Kris? Untuk saksi pastinya. Untuk saksi. Dan Pak Kris mungkin bisa saksikan sendiri ya kan apa yang terjadi pada saat itu ya. Pak Kris lawyer juga berarti? Saya lawyer juga. Lawyer juga di satu firma yang sama? Di satu firma yang sama. Oke. Firma apa Mas? SNC. SNC. Iya. Sinergi Nasional Corporation. Bukan. Itu nama S itu Ibu Sandra. Sandra. Itu partner juga tuh lawyer juga. Sandra, saya Surya Utama. Saya Nobel N. Sandra Nobel Chris. Sandra Nobel. Chris Wanto Halim. Maksudnya beda. Apa solofemnya? Tronslovis. Trons. Yes. Ini apa hubungan Megatron apa nih? Iya kan nama saya Yono Susilo kan Jadi singkat. Trons. Low fish ikan. Ya. Ikan fish. Bisa. Low fish. Fish ya. Low Ovi. Oh, low fish. Iya. Low fish. SNC Sandra Nobel and Tris. Yuk. Iya. Ijazah beli apa enggak? Oh, bisa dibuktikan di dikti nanti. Oke, kalau ada apa acara yang ijazah beli gua Emang ada? sikat. Ada banyak. Ada lah, pasti banyak. Apa aja? Ini lagi proses gua. Lagi proses. Iya, juga. jangan sebut Surya Utama kalau sampai ini Tapi nggak udah punya lawyer selesai. belum? Punya Hah? lawyer? Saya nggak punya lawyer, tapi semua lawyer ada di pihak Luar saya. biasa. Tapi juga ULC udah lawyer squad, ya. Sekarang orang mau nonton udah bukan tapi ULC, ya kan? Betul. Oke, nah sekarang intinya adalah itu sebagai lawyer kan? Iya. Betul. Oke, nah terus apa langkah hukum yang akan dilakukan? Kan kemarin ibaratnya Feby ditantang buat datang ke Sumsel panggilan ya. Apakah ada laporan baru? Ada karena kemarin kan di sini sudah dibantah bahwa seolah-olah Feby berbohong. Kita nggak tahu nih bohong benar ya intinya. Tapi Feby yang mengarang-arang cerita bahwa tidak pernah ada pernikahan, buku nikah itu Feby yang meng-create atau yang Kita bantah semua itu. Akan dilakukan langkah hukum apa tidak? Semua tergantung permintaan klien. Karena kita sebagai seorang advokat, kita bertindak semua atas permintaan dari klien. Nah, Feby kalau klien kita bilang maafkan ya maafkan. Tapi ya mungkin Ibu Feby bisa apa yang akan jelaskan dilakukan? secara. Aku sih udah melaporkan kan. Kemarin kata pengacaranya laporan aku apa expire ya. Daluarsa. Ada suara ya karena katanya ada di atas 12 tahun atau berapa? Persoalan itu kita mau coba bantah sih intinya ya. Di situ kan ada dua peristiwa hukum. Yang satu tahun 2009 itu yang tadi Ibu Feby sempat ceritakan tuh yang datang ke apa? Pinang ya, Pak? Tanjung Pinang ya kan. Yang satu yang laporan terbaru ini yang 2021. Oke. Jadi ada dua peristiwa hukum tapi dia buat dalam satu frame. Seolah-olah laporan tahun 2009 itu udah kadaluarsa. Padahal itu dua laporan yang dia punya pertanggungjawaban hukum masing-masing. Oke. Nah, makanya kita berbicara dengan dia mungkin dengan lawyernya Pak Aris bisa face to face tuh menurut saya. Lebih enak. Ya. Oh, sangat bersedia dong. Siap gitu. Oke. Sangat bersedia dong. Oke, lawyernya Pak Aris, Pak Antariksa kalau nggak salah ya. Kalau dia tantangin semiliar, kita tantangin ada argumen di sini. 5 miliar dong tadi. Maksudnya kan KVB. Oke. Kita tantangin dia untuk kita Nggak diskusi di miliar sini. juga. Ya. Ya ngapain kita? Aku dicek ya rekeningnya ya. Iyalah. Berarti itu 1 miliar. Kan dia punya semiliar. Nah, itu Ya. justru Mas Uya yang kita mau pertanyakan. Kenapa? Dia kan bilang akan saya kasih 1 miliar. Saya minta PPATK cek tuh rekeningnya si lawyer tersebut. Iya, ada nggak 1 miliar? Uang dari mana tuh? Tapi lawyer kan bukannya juga banyak duitnya semua. Makanya kita harus buktikan juga. Sekarang saya tanya, punya duit 1 miliar nggak Mas? Saya nggak punya, Mas. Nggak punya? Iya. Punya duit yang 1 miliar? Nggak punya, Mas. Oh, takut bayar pajak deh. Nggak punya. Tahu dia. Mobil saya udah tahun lama itu. Mobil saya juga tahun 60 Mas. Iya. Banyak tapi. Wah, banyak tapi. Tapi udah tua 60, 70. Gua jual beberapa mobil gua nih. Ada yang mau beli nggak? Kita ini orang-orang biasa sebetulnya. Iya. Tapi kita punya semangat juang yang luar biasa, terutama untuk membela keadilan. Untuk membela keadilan Ibu Ibu Feby. Feby. Pengacaranya juga kemarin bilang apa namanya pernikahan saya adalah settingan. Tahu dari mana dia? Nah, settingan? itu dia harus buktikan tuh. Itu kan tuduhan serius tuh. Ya, kita minta Nah, untuk makanya akan ada buktikan. dilaporkan baru nggak nih? Itu makanya nanti kita lihat.
Kalau saya sih berharap kita laporkan, gitu. Tapi semua kembali ke Ibu Feby. Ya nanti kita pikirin dulu. Aku sih lebih mengejar ke yang di Polda, yang pasal berapa? 279 280. Ya. Yang dia Jadi di situ kan dia menyembunyikan pernikahan dia yang pernah ada. Ya kan? Dan Di dia situ bilang kan, katanya kenapa tidak harusnya kan Ibu Melan yang melapor. ya. Jadi begini. Kami tidak pernah sampaikan klien kami ini istri kedua, istri ketiga, enggak, istri yang sah. Jadi apa kewajiban hukum kami di sini mendengarkan apa kata pihak dari Pak Aris bahwa yang harusnya melaporkan Ibu Melani kan seperti itu ya dalam podcast sebelumnya ya. Iya. Kami nggak mendudukan kedudukan posisi klien kami adalah sebagai istri kedua, tapi istri yang sah. Makanya kaget saya tuh pengacara bilang pelakor. Astaga. Iya, jadi kalau dibalik juga kan misalnya Bang Uya nih, ada teman sahabat, anggap aja inisial Lisa, laki perempuan nih? Inisial. Perempuan laki. Misalnya kan perempuan laki sahabatnya. Perempuan lah. Lisa aja inisialnya. Lisa langsung. Kok bisa? Iya, enggak apa-apa. Oke. Lisa inisialnya. Terus dia minta tolong untuk menikah sama Bang Uya. Saya nggak mau sama dia, nggak mau. Apalagi orang pejabat. Kan dia tahu kalau misalnya pejabat, misalnya dia menikah ada fotonya, siapa yang dirugikan? Pasti kan bukan nanya. Iya. Nikah nggak? Kok nikah? Nikah sama siapa? Dia bilang itu pura-pura. Tapi kan sahabat dia bilang ada. Pejabat loh ini, pejabat loh. Kalau pejabat dia ada foto seperti itu, ditanya atasannya, kan bisa dicopot. Kalau dia nanya, anaknya nanya, Papa nikah lagi? Kan seperti itu. Justru pertanyaan kami, anggaplah kita ikut cara bermain atau cara berpikirnya Pak Antariksa ya sebagai kuasa hukumnya. Anggaplah kita ikut cara bermain dia. Kenapa Ibu Melani nggak laporkan suaminya? Anggaplah kita ini ada di posisinya Ibu Melani ya. Kenapa Ibu Melani ya kan tidak laporkan suaminya yang menikah lagi? Nah itu kan kita nggak tahu, itu yang tahu hanya dia. Ya kan? Dan kenapa juga kita berkewajiban untuk istilahnya harusnya melaporkan Ibu Melani, kita nggak perlu dengar itu karena ini istri sahnya. Iya. Dan Ibu Melani juga istri sah juga kan? Kita nggak tahu persoalan itu. Karena Ibu Bayangkari juga kan? Iya, artinya berarti kan bisa dikatakan dia sah kan gitu. Tapi pertanyaannya, kenapa dia bisa menikah kedua kali? Kenapa negara bisa mengeluarkan dua produk hukum? Ya itu pertanyaannya. Iya, itu aja. Berarti kan di sini kan ada upaya menyiasati sesuatu kan? Oke. Makanya saya bilang korban itu ternyata bukan cuma Ibu Feby Sharon atau keluarganya, tapi KUA juga. Korban prank. Korban prank. Dan perempuan-perempuan lain mungkin. Ya kalau misalnya pihak mereka mau mengeluarkan surat menyatakan Rusdianto itu berbeda dengan Aris Rusdianto, dia harusnya ke Dukcapil, bukan ke KUA. Orangnya datang ke Dukcapil menyatakan ini dua peristiwa ini, dua KTP ini orangnya sama apa tidak, bukan ke KUA. Karena KUA itu kan cuma formil namanya aja. Jadi dengan kata lain KUA diperalat di sini gitu. Kita juga nggak peralat, tapi kemurnian KUA untuk melihat mengecek orangnya asli kan tidak ada, hanya tulisan. Tidak ada cek fisiknya, manusianya nggak ada. Iya. Coba kalau dia ada, dia hadir. KUA kan tahu, apalagi Dukcapil. Waktu Mas Uya memperlihatkan foto-foto pernikahannya Feby Sharon dengan Aris, ada nggak bantahan dari pengacaranya? Oh itu bukan Pak Aris, ada nggak bantahan? Saya nggak tahu katanya. Saya nggak tahu. Oke. Berarti itu bukan membantah. Iya. Nah artinya kan kita berbicara soal pembuktian aja. Bahwa itu tapi dia bilang itu settingan. Iya, dia bilang itu bahwa itu pura-pura nikah. Nah itu kan serius ya, itu kan tuduhan serius. Settingan itu kan artinya kan kita menyiasati sesuatu untuk kita mendapatkan keuntungan. Sedangkan di sini apa ya keuntungan yang didapat oleh klien kami? Nggak ada. Gimana? Jadi bingung nih saya. Ya kalau hal ini sebenarnya sih nggak usah orang pintar sih, orang bodoh pun juga harusnya tahu dan paham ya. Gitu ya. Harusnya. Betul. Kan ada quote-nya. Ada quote-nya. Apa quote-nya? Mensana di Kopersano. Bukan. Mensana Kopersano. Ketika ada lawyer yang berani ngibul depan publik, maka ada pembohong besar di belakangnya. Oh gitu ya? Pastilah. Kan lawyer itu bergerak bukan karena dianya sendiri, tapi karena kepentingan hukum kliennya. Oke. Kalau ada lawyer yang ngibul di depan publik, berarti ada pembohong besar di belakangnya. Atau lawyer bertindak di luar surat kuasanya. Itu katanya Albert Einstein ya. Ada quotes-nya ya. Jadi benar, jadi kalau lawyer yang bohong itu pasti dikendalikan oleh pembohong besar gitu ya. Di belakangnya. Di belakangnya. Berarti kalau misalnya Mas ini bohong, lo yang pembohong besar. Betul. Gitu ya. Ayo kita berbicara di hadapan publik, biar ini semua kan semakin terang. Nah pertanyaannya, mau nggak? Nah, pertanyaan gue nih, di luar konteks. Pendapat lo salah satu nih. Pendapat lawyer.
Gimana kalau lawyer yang ibaratnya ijazahnya tidak kuliah hukum benar, entah beli, entah palsu? Kita kira di situ ada kesalahan dalam sistem ya. Enggak, jadi ibaratnya kan dia nggak resmi jadi lawyer tuh kalau orang yang begitu. Iya. Berarti dia tetap berat. Penipuan. Iya, penipuan. Penipuan dengan profesi. Iya. Harus diberantas ya. Ada kok, kita juga baru dapat DM baru tuh. Apa nih? Ada calon juga tuh klien. Ya ditipu, mungkin maksudnya udah tahu Bang kan. Oh, kita ngomong biasanya nanti ujungnya di uya-uya nih. Bahkan janji mau dinikahin lagi. Wah, ini kayaknya orang yang sama nih. Nanti kita ngomong ini. Bahkan dia pernah ada di salah satu podcast juga. Itu kompetitornya Mas Uya Oh tuh. iya, inisialnya P bukan? Yes. PS ya. Pada bingung nggak? Barusan ini dia hubungin saya, si korbannya. Iya. Gue juga udah kasih linknya di channel YouTube tadi. Inisialnya E kan? Si korban. Iya. Udah cakep. Berarti nanti ketemu lagi kita di acara yang sama. Betul. Itu masih yang nanganin. Kemungkinan besar. Ya, cuma belum ACC. Iya. Dia udah ngubungin kita juga. Iya. Yang dimana lawyer itu juga pernah diomongin di podcast saya. Oh ya. Oh pernah juga ya? Pernah diomongin. Oh diomongin doang. Yang dia ada di podcast. Iya. Jadi kalau saya bisa kasih Iya. itu pandangan hukum kita di situ itu dia kenanya 2379 ya. Jadi dia melaksanakan itu untuk mendapatkan keuntungan secara terus menerus. Iya. Yang sampai di pers berapa ratus juta kan? 700 juta ya? Oh iya. Iya juta. Itu berarti yang si Dewe ya? Iya. Ayo lo. Tapi kan cuma oknum-oknum aja. Oknum-oknum. Ya tapi oknum-oknum gini mah harus ditendang, sikat, ya kan? Jangan sampai merusak sistem hukum negara kita. Mau dikemanakan negara kita? Anak cucu kita di mana? Hidup punya presiden 2024. Enggak juga sih. Terpenghayal gue jadi presiden. Oke, jadi intinya Feby mau ketemu sama Mas Aris berani nggak? Ya berani. Berani duduk bersebelahan itu. Berani banget. Bawa anak aku sekalian, pasti anakku langsung teriak papa. Copy paste. Anak aku tuh mirip siapa? Komuknya. Mirip papanya. Yakin komuknya mirip banget? Waduh. Banget. Kopiannya ya. Bener-bener. Bentuk-bentuk Kayaknya mukanya. kayaknya anak-anaknya Aris tuh yang paling termirip ya anakku. Oh ya? Ya. Jadi kalau ada lomba mirip Aris, dia juara 1. Juara 1. Mas Aris juara 2. Juara 1. Iya. Kaki miripnya. Ya, anaknya juara 1, yang malah yang dimiripin juara 2 ya. Versi gantengnya. Versi ganteng. Oh, jadi Aris ya ganteng nih. Kurang. Kurang. Tapi di mata saya dia indah. Indah. Saking indahnya saya bodoh. Masih sayang nggak? Masih cinta? Enggak. Kamu bodoh. Ya. Menurut kamu bodoh. Bodoh kalau aku. Sampai sekarang bodoh apa dulu aja bodoh? Sekarang aku baru sadar. Kalau ya saya pintar-pintar bodoh, Pak. Pin. Oh iya. Saya pintar-pintar bodoh. Tapi apa mendingan orang yang mengakui dirinya bodoh tapi akan berusaha untuk menjadi lebih pintar. Amin. Dibanding orang yang bodoh tapi sok pintar, bener nggak? Iya. Kenapa Pak? Ini ada apa lagi nih? Surat lamaran. Ya di sini kalau lawyernya Mas Aris bilang laporan kita kadaluarsa, Iya, nggak mungkin terbit SP2HP dari pihak kepolisian. Ini aja ada 30 Mei 2022. Artinya kan ada perkembangan hasil penyidikan kan, SP2HP kan, surat pemberitahuan ya kan. Udah Di sini jelas kita bilang ini kadaluarsa di mananya. Buktinya pemeriksaan berlanjut kok, tidak berhenti, ya kan. Bahkan nanti kita akan dorong untuk dilakukan segera gelar perkara. Kita minta untuk itu segera dilakukan, karena tujuan kita bukan cuma sebatas membela kepentingan hukum klien kami, kita juga mau membantu juga Kapolri. Bapak Kapolri untuk apa? Membersihkan instansi Saatnya polisi Polri. lagi bersih-bersih. Betul. Jadi kami ini sebagai penegak hukum, kami terdiri dari caturwangsa. Ya. Baik itu hakim, jaksa, pengacara, polisi. Jadi jangan dikesampingkan juga bahwa profesi pengacara juga adalah untuk menegakkan hukum sekaligus mencari keadilan. Betul sekali. Makanya saya setuju. Oknum polisi yang belangsak sikat. Oknum jaksa yang belangsak sikat. Betul. Oknum hakim sikat. Begitu juga oknum pengacara sikat. Juga yang belangsak sikat. Yang akan datang. Setuju. Coming soon, segera disun. Cucut. Oke, setuju. Jadi berani ketemu Mas Aris ya? Berani. Oke. Dan ada pesan untuk Mas Aris terakhir mungkin? Atau Bu Melani atau siapa aja mungkin? Apa? Kemarin udah Pak. Paling aku cuman mau bilang
walaupun Aris udah gila banget ngomongin dan lawyernya kemarin bicara anak anak katanya bukan anaknya segala macam, nggak pernah nikah nih. Aku kalau emang dia nggak ini misalnya dia bilang dia tidak mengakui lagi, masih ngeyel seperti itu, ya udah kapan kamu ada waktunya kita tes DNA gitu. Tes DNA aku nggak pernah ngajarin anak aku untuk benci sama papahnya. Aku nggak pernah ngajarin, walaupun Aris seperti ini, aku nggak pernah ngajarin anak tetap sayang kok sama kamu. Gitu. Jadi kamu kalau mau lihat anak ya lihat aja anak. Karena aku nggak pernah menghalang-halangi. Membuktikannya gampang. Kamu berani dihipnotis sama saya? Ya notis. Berani nggak? Bisa. Berani, cuma berani. kamu. Nggak berani nggak? Jujur berani nggak? Berani. Berani. Pak Aris berani nggak dia notis sama Mas Uya? Oke. Silakan kasih komentar. Dan kalau mau berani dua-duanya, oke deh. Iya, Hipnotis kita di sini. Iya. Ya. Ada quote terakhir. Quote lagi ini apa? Archimedes, Aristoteles? Ini Prof. Setapi. Prof. Setapi. Ray Setapi. Ya. Oke. Prof. Setapi mengatakan seperti ini. Meskipun kebohongan itu bergerak secepat kilat, suatu saat kebenaran akan mengalahkannya. Oke, kebohongan lari cepat kilat, kebenaran akan mengalahkannya. Berarti Kata kebenaran Opa ada tuh di ya. depan ya. Opa Setapi ya. Iya, Opa Setapi, ya, pakar hukum Indonesia. Ya. Betul kan? Betul. Mungkin satu pesan juga buat Pak Kadif Propam yang baru ya kan. Di sini kan kami kan juga sebagai penegak hukum. Banyak laporan kami, termasuk salah satunya Ibu Feby Syaron yang kami sudah proses di Propam Mabes Polri untuk segera diambil tindakan. Itu aja sih. Karena apa? Karena itu salah satu cara kita untuk membenahi instansi Polri itu Saya sendiri. percaya kok Polri sekarang pasti Iya, lebih karena presisi kok. saking kita mencintai Polri, kita harus seperti ini. Dan saatnya membuktikan bahwa benar polisian bisa menjadi pengayom, Bisa mengembalikan pelindung, citra. dan pelayan masyarakat. Betul, bisa mengembalikan citra yang baik lagi Ya, kepada kemarin masyarakat. juga sempat apa di masyarakat kan ratingnya kan lagi Drop. kita Sangat. naikkan lagi sama-sama, tanggung jawab kita bersama karena kita juga Iya. Polri ya milik kita juga. Polri milik kita bersama. Dasar kita mengkritisi oknum Polri, bukan kita benci institusinya. Betul, kita tidak Justru benci institusinya. mencintai institusinya dan ingin Betul, mereka ingin jadi bantu baik. untuk memperbaiki. Setuju. Maka Polri salut. Oke, terima kasih banyak. Ya, sukses, sehat selalu. Terima kasih banyak juga Terima Mas kasih Uya. atas diskusinya hari ini. Sehat selalu juga kami doakan. Insya Allah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua menit saja, oh baby please don't go, agar dapat ku melepaskan semua.